Alhamdulillah saya sudah hampir 9 tahun karena saya mulai mengajar di sini di SMA ini pada tahun 2013, sekarang sudah menginjak 2023, 9 tahunan. Sebetulnya saya dulu mata pelajaran sejarah itu yang paling tidak saya sukai gitu. Dan bahkan ketika saya masuk ke universitas, sebenarnya saya tidak masuk ke jurusan sejarah, maksudnya daftar itu ke jurusan prodi bahasa Indonesia, karena di prodi bahasa Indonesia penuh, kebetulan di sejarah kosong, dan saya diterima di prodi sejarah. Dan tidak kebetulan juga gitu ya, saya ketika masuk ke prodi sejarah ternyata di prodi sejarah itu orang-orangnya asik, pelajarannya yang seharusnya saya tidak menyukainya, ketika saya tidak mendalaminya itu saya menjadi jatuh cinta sama pelajaran sejarah. Hubungan saya dengan peserta didik alhamdulillah, karena menurut saya sekolah itu salah satu keluarga kedua dari keluarga yang pertama yang ada di rumah. Ketika saya bertemu dengan anak-anak, berinteraksi dengan anak-anak, alhamdulillah mereka ketika di ruang kelas memang saya menganggap mereka adalah siswa, tapi ketika mereka sudah ada di luar lingkup kelas, maka mereka saya anggap sebagai adik-adik saya. Ketika saya berinteraksi dengan mereka pun mereka begitu akrab dengan saya, karena mereka juga menganggap saya itu sebagai dari keluarga mereka. Saya berharap bahwa peserta didik yang menempuh ilmu di SMA Negeri 1 Bantar Kalong ini, mereka menjadi anak-anak yang sukses, yang bisa membahagiakan untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk negara dan bangsa. Yaitu saat saya bercerita tentang sejarah pribadi saya kepada mereka, dan antusias mereka kepada saya sangat baik sekali, karena apa yang saya ceritakan bisa memotivasi, memberikan semangat kepada mereka bahwa pendidikan itu sangatlah penting dan untuk masa depan juga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Bantar Kalong, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program studi pendidikan sejarah di LPTK Universitas Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 23218690473075. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bantar Kalong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita semua melaksanakan pembacaan doa dulu ya, biar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, siapa di sini yang siap untuk membimbing doa? Saya. Sebelum memulai aktivitas belajar, mari kita berdoa untuk masing-masing. Mulai. Ya, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di hari ini dalam pelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, karena ini hubungannya dengan mapel sejarah Indonesia, dan alangkah baiknya
kita selalu menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Siapa yang akan memimpin? Saya, Pak. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih sudah memimpin lagu nasional Indonesia ini. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Di sini tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak sampaikan yaitu kalian itu harus menguasai tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nanti juga di sini Bapak akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok ya. Sesuai dengan indikator materi nanti akan Bapak kasih sama masing-masing kelompok. Dan untuk model pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran hari ini yaitu model PBL ya, Problem Based Learning, di mana kalian nanti akan dikaitkan dengan permasalahan dan materi yang bersangkutan. Oke, siap ya? Siap. Dan materinya kalau CP-nya tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sedangkan indikator materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang mengetahui hasil-hasil budaya dan corak kehidupan masa praaksara dan masa aksara. Dan adapun jenis-jenis materi atau indikator materi yang akan kita bahas ada 4 poin seperti yang ada di depan. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang pertama, yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Dan yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang keempat adalah masa perundagian. Jadi masing-masing kelompok nanti sudah ada materi yang mencoba sampaikan sama kalian semua. Untuk menghilangkan kejenuhan, maka karena itu, oke, kita stretching dulu ya. Kalian sudah siap? Siap. Silakan berdiri semuanya. Five, four, 3, 2. Untuk mempermudah kalian untuk menyimak menguasai materi, maka di sini Bapak akan menampilkan sebuah materi dalam bentuk video ya. Film Jawa Selatan terus bekerja sama dengan Discovery karena tahu karena anggota terbesar dalam keluarga kucing berbeda dengan kucing pada umumnya. Mereka hanya bermain setelah air, kita tujuannya turun. Bahas tentang calon kehidupan politik. Yang ketiga, masa bercocok tanam atau budaya politik pada membuat dan sumber air menjadi kering. Atau pulau 9 panjangan yang membuat suhu lingkungan menjadi sangat tinggi.
kecil di sekitarnya yang dekat dengan sumber air, danau, dan juga rawa. Makanan mereka berupa daging dan tumbuhan yang dimakan secara mentah-mentah. Itu kalian bisa melihat bagaimana suatu kebudayaan dari masa ke masa, dari mulai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, terus masa bercocok tanam, serta yang terakhir adalah masa perundagian. Ya kan? Bisa kalian lihat kan, dari kehidupannya yang berpindah-pindah sampai yang menetap, dari mulai berburu sampai beternak, mengumpulkan sampai bercocok tanam. Bahkan kan di masa ketika masih berpindah-pindah, mereka itu tadi kan dirikannya, mereka itu bertempat di mana? Di gua-gua gitu kan, di tempat-tempat yang sumber makanannya banyak. Bahkan di gua-gua tersebut kan mereka mengumpulkan makanan di sana. Seperti yang tadi kalian lihat ya, di gua-gua itu kan manusia purba setelah makan pasti ada sampahnya gitu kan. Seperti kita kan kalau misalnya udah makan cimol, ada bekas sampahnya pasti kan, kalian suka dibuang kemana? Ke tempat sampah ya. Kalau dulu mah karena mereka yang penting udah makan ya, sisanya sampah-sampahnya dibuang di mana? Di gua-gua salah satunya tempat mereka ketika bertempat nih tinggal. Oleh karena itu nama sampah-sampah dapur masa dulu sudah ke depan mali. Oke, karena barusan kalian sudah menyimak videonya, dan selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya, masing-masing kelompok 5 atau 6 orang. Oke, silakan. Udah kerja aja begini ya. Oke, saya. Oke, untuk masing-masing kelompok mewakili ke depan untuk mengambil LKPD dan indikator materi yang akan nanti kalian cari materinya. Oke, silakan satu orang indikator materinya, silakan. Yang mana? Di sana di LKPD sudah dicantumkan nama kelompoknya apa, terus nama anggotanya siapa saja, terus materinya apa. Untuk kalian mengetahui materinya, di sana di lembaran yang satu lagi ada lembaran yang menjelaskan tentang materi yang harus kalian pelajari sesuai dengan gambar. Di sana ada gambar-gambar, ada gambarnya. Coba kelompok masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, yang mana? Oke, itu kelompok 1 ya, kelompok 1. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, yang mana? Masa bercocok tanam, yang mana? Oke, siap. Dan yang keempat, masa perundagian, yang mana? Oke, siap, cantik-cantik semuanya. Karena masing-masing kelompok sudah dibagikan indikator materinya, termasuk gambar-gambarnya sudah jelas ya. Tinggal kalian buat penjelasan. Di sini kan sudah ada diuraikannya. Ketika di sini ada masa praaksara, berarti ini masa ketika zaman manusia purba. Dan yang kedua, masa aksara atau masa sekarang. Jadi ketika kalian melihat gambar di masing-masing kelompok ini, kalian bisa menjelaskan kehidupan masa praaksara ternyata seperti ini, dan kalian bisa bandingkan dengan kehidupan zaman sekarang. Membawa masih gak kieu ayeuna nama. Nah, kalian bisa membandingkan seperti itu ya. Persamaannya apa, perbedaannya apa? Paham? Oke, siap. Silakan. Kalau misalkan ada yang kurang paham boleh bertanya. Berarti materi kalian pinggangnya kalau kita punya uang misalkan ngambil aja. Lebih pusing kalau misalkan dari nanti. Pak,
mana? Gambar ini. Jadi kalian membuat persamaan dan perbedaannya itu, misalkan di masa praaksara orang-orang ketika mau bercocok tanam seperti ini kondisinya, dan ketika mau menyalakan api seperti ini. Sekarang kan misalkan sekarang udah modern kan, ketika kita mau masak tidak harus menggunakan seperti yang masa praaksara lakukan. Ada kompor gas kan sekarang lebih canggih lagi pakai listrik gitu kan. Jadi persamaan dan perbedaannya dengan ada yang sudah mengerjakannya? Kelompok mana? Kelompok mana nih? Kelompok masa sudah beres. Oke, berarti 100% tampil ke depan ya. Berarti kelompok masa perbagian pertama yang akan tampil di depan. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok apa? Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Berarti yang kedua ini. Terus ada lagi yang sudah belum? Kelompok ini belum. Oke, siap. Sambil menunggu rekan yang belum, silakan kelompok yang sudah siap daftar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok masa perbagian. Perkenalkan, nama saya Bisa Soya. Saya sebagai moderator. Nama saya Pintu Amanah. Nama saya Alfa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai masa praaksara dan masa aksara, masa perundagian. Yang pertama akan dibacakan oleh Wapal Pepianto Aman. Perbedaan masa perundagian pada masa praaksara dan masa aksara atau sekarang adalah manusia pada masa praaksara di masa perundagian telah menguasai teknologi sederhana pembuatan tembikar tanah liat dan teknologi melebur logam. Contohnya gelas, ada yang dari plastik juga. Jadi perbedaannya bisa dalam bentuknya juga dan bahannya. Sekian presentasi dari kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, logam apa yang populer dalam zaman perundagian? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Logam yang paling terkenal pada masa perundagian itu yaitu perunggu dan besi, karena masa tersebut disebut zaman perunggu. Nah, contohnya di sini banyak alat-alat yang terbuat dari perunggu. Contohnya kampak perunggu, bejana perunggu, dan perhiasan dari perunggu. Jadi logam yang terkenal pada masa perundagian yaitu perunggu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Perkenalkan, nama saya Dino Yurianti. Nama saya
dari kami, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Izin bertanya dari kelompok masa perundagian, bagaimana kehidupan manusia di masa berburu dan mengumpulkan makanan? Singkat saja. Kehidupan pada masa ini seperti ini contohnya, dan juga mereka itu hidupnya itu tidak menetap di satu tempat, tetapi mereka berpindah-pindah dari gua sini ke gua sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Pokoknya mereka berpindah-pindah untuk mencari makanan. Karena kan mereka itu zaman berburu gitu kan. Jadi mereka itu berburu apa aja kalau udah habis makanan di sini, mereka pindah ke sini gitu. Oke, terima kasih. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Perkenalkan, nama saya Wulan Sasmi sebagai moderator. Nama saya Kita Fabia. Nama saya Eva Siti Roma. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk masa sekarang, pada masa sekarang sudah memakai pakaian dan alat memasaknya juga sudah modern, menggunakan kompor gas. Beda dengan dulu menggunakan kayu bakar. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya dari kelompok masa perundagian, senjata apa yang mereka gunakan untuk berburu pada masa itu? Izin menjawab, alat yang digunakan untuk berburu pada masa itu terbuat dari batu yang sudah dihancurkan. Yan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan masa bercocok tanam pada masa praaksara dan masa aksara. Untuk kegiatan bercocok tanam dimulai pada masa praaksara di zaman batu baru atau Neolitik. Nah, di zaman praaksara bercocok tanam itu dimulai dengan membersihkan hutan untuk bercocok tanam. Setelah tanah tidak subur, mereka mencari tanah subur yang lain. Dan untuk peralatannya, mereka masih menggunakan peralatan yang masih sederhana atau tradisional. Untuk zaman masa aksara atau di masa kini, bercocok tanam yaitu dengan di tanah yang subur, tidak berpindah-pindah untuk mencari tanah yang subur, menggunakan peralatan yang sudah modern dan canggih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya dari masa perundagian, tumbuhan dan hewan apa yang ditanam dan diternak pada masa tersebut? Seperti babi, rusa, Dan untuk contoh tumbuhan yang ditanam seperti umbi-umbian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih dari kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya sudah mempresentasikan dan alhamdulillah hasilnya bagus dan maksimal gitu ya. Untuk materinya disesuaikan tadi sudah disampaikan semuanya, mulai dari masa berburu dan menyajikan makanan tingkat sederhana sampai ke masa perundagian. Dan di mana dari masa ke masa tersebut
dari kebudayaannya ataupun dari segi kehidupan mereka yang dilakukan oleh manusia purba. Jadi kesimpulannya kalian sudah bisa membedakan kan ya perbedaan antara manusia purba yang dilakukan pada masa berburu dan perbedaannya juga dengan manusia sekarang apa yang dilakukan gitu kan. Dilihat dari misalkan contoh tadi yang menyampaikan masa berburu dan mengumpulkan makanan misalkan masa beternak gitu kan. Ketika masa beternak contoh hewannya misalkan hewan apa yang diternak atau tumbuhan apa yang ditanam pada masa itu gitu kan. Beda dengan masa sekarang. Apakah padi sudah ada di masa dulu? Bapak kira belum ada kalau padi ya. Tumbuhan yang ada pada masa itu umbi-umbian. Karena mereka masih tergantung sama alam dan tumbuhan yang mereka tanam itu emang sumbernya dari alam itu sendiri, murni dari alam itu sendiri. Contohnya seperti ya, biasanya yang tumbuhan apa? Umbi-umbian naon? Ayam cawuk, sambel, singkong, talus, kelapa, anu atur kana ieu teh gadung. Banyak itu tumbuhan-tumbuhan. Apa gadung teh? Itu udah langka. Gadung kalau misalkan ternak hewannya ternak apa? Ya, singkong. Bibi ya. Baby gitu kan. Ya. Ayam ada enggak? Ayam hutan ada. Ayam hutan. Orang hutan ada enggak? Kalau ternak sekarang apa? Ayam kambing, kerbau, sapi. Banyak sapi zaman sekarang ya karena sudah modern. Oke, siap? Karena kita sudah mempelajari materi dari masing-masing kelompok, di sini Bapak akan meminta untuk mewakili kepada rekan-rekan siapa yang siap untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil dari pelajaran hari ini adalah saya mengetahui tentang perbedaan hidup di zaman pra-aksara dan hidup di zaman sekarang atau zaman aksara. Yang saya ketahui pada zaman aksara dulu, pada zaman pra-aksara dari zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sampai pada masa bercocok tanam, itu mereka melakukan kehidupan secara berpindah-pindah tempat dari tempat sini sampai ke tempat sini. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan Bapak pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, di sini ada proses dulu ya, proses jawab. Jawabannya mana? Cek. Nah, pada zaman aksara biasa disebut dengan istilah manusia berubah pada masa makanan tingkat sederhana dalam nomaden. Kita cek ini jawabannya kunci. Ada. Oh iya. Aman tidak? Kehidupan masyarakat yang nomaden kemudian jadi yang umum. Luar biasa Pak Hendar. Perempat. Cek.
jawabannya? Nggak ada. Harusnya? Sampah. Nah, betul. Ya, tidak ada jawabannya. Jawabannya semuanya betul. Kalian bisa menjawab bahwa tidak ada jawabannya. Oke. Selanjutnya silakan LKPD-nya dikumpulkan di depan. Untuk hari ini alhamdulillah kita semuanya sudah melaksanakan pembelajaran dengan materi tadi tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan indikator materi yaitu tentang hasil-hasil kebudayaan dan curah kehidupan masa pra-aksara dan aksara, yang dimana ada 4 poin: masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, yang selanjutnya masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, terus masa bercocok tanam dan masa pembagian. Dan untuk pertemuan selanjutnya masih berhubungan dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan insya Allah indikatornya akan kita pelajari yaitu tentang rempah-rempah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa. Siap. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan surah Al-Fatihah bersama-sama. Yang membacanya supaya jawab Al-Fatihah. Selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.